warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Noviana dengan NIM 20041246670 jurusan Sosial Ekonomi Perikanan Asdos Kak Tari Ambarwati. Praktikum pada kelompok 4 hari Selasa sesi 3 jam 1.30. Kualitas air adalah suatu kondisi kualitatif air yang diukur atau diuji berdasarkan parameter dan metode tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengujian yang dilakukan dalam pengukuran kualitas air adalah parameter fisika, parameter kimia, dan parameter biologi. Saya akan mempraktekkan cara mengukur kualitas air, yaitu suhu, dengan menggunakan alat yaitu termometer suhu. Yang pertama, celupkan termometer bagian ujungnya ke perairan, tunggu selama 1 menit, dan hasilnya suhunya berkisar 37,6 derajat Celcius. Baiklah, saya akan mengukur kualitas air, yaitu kecerahan menggunakan alat yaitu sacilid, meteran, dan sodor. Langkah yang pertama yaitu kita luruskan sacilid ke permukaan air. Kita masukkan secara perlahan hingga sacilid tidak tampak. Kita angkat sampai terlihat, lalu kita pakai Dikalibrasi turbidimeternya, lalu nyalakan tombol on. Selanjutnya masukkan air sampel ke kupet, lalu masukkan dalam turbidimeter, tekan tombol red sampai proses lebih kurang 25 detik. Saya akan mengukur kualitas air, yaitu kedalaman air, menggunakan alat yaitu pemberat yang disambung oleh tali dan meteran. Langkah yang pertama yaitu masukkan pemberat hingga ke dasar perairan. Kemudian kita tandai, lalu kita angkat ke sini, lalu kita ukur menggunakan meteran. Selanjutnya yaitu mengukur kecepatan arus. Langkahnya yaitu tentukan titik A botol akan dilepas dan titik B botol akan berhenti. Lepaskan botol ke dalam badan air berarus. Hitung waktu ditempuh botol dengan menggunakan stopwatch. pH, alat-alatnya yaitu kompas makmus dan pH indikator. Langkahnya yaitu kita celupkan ke perairan, lalu kita kibas-kibaskan, kita tunggu selama 5 detik, lalu kita cocokkan dengan pH indikator. Oksigen terlarut. Masukkan air ke winkler secara perlahan, usahakan tidak terjadi bubbling. Tutup botol dan angkat. Masukkan larutan MnSO4 1 ml dan larutan NaOH plus Ki 1 ml hingga ada endapan coklat. Tambahkan H2SO4 2 ml hingga hilang endapan menjadi warna kuning tua. Lalu aduk seperti angka 8. Selanjutnya pindahkan larutan ke Erle Meyer 50 ml, tambahkan 1-2 tetes amilum sampai warna biru gelap, titrasi dengan biorat yang berisi Na-tiosulfat Na2S2O3 0,025 N hingga berubah menjadi bening atau jernih.
Karbon dioksida bebas. Masukkan air ke Erlenmeyer sebanyak 50 ml, tambahkan larutan phenolphthalein 1-4 tetes sampai warna pink. Jika tidak ada perubahan, warna titrasi dengan bioret Na2CO3 hingga pink. Informasi mengenai plankton. Prosedur pengambilan sampel plankton yaitu Pengambilan sampel plankton, yaitu yang pertama kalibrasi plankton net dengan menyemprotkan Aquades ke seluruh permukaan plankton. Kedua, ambil air sampel dengan menggunakan ember dan disaring menggunakan plankton net. Ambil air sebanyak 25 liter dengan 5 kali pengulangan. Selanjutnya, pindahkan sampel air yang telah disaring ke botol sampel. menjelaskan alat dan bahan serta prosedur pengamatan plankton dan perifiton di laboratorium. Inilah gambar mikroskop binokuler. Inilah pengertian alat dan bahan serta prosedur pengambilan sampel perifiton. Baiklah, prosedur pengambilan sampel perifiton. Yang pertama, sampel perifiton diambil dari permukaan substrat seperti batu, kayu, dan tumbuhan yang telah ditetapkan luasannya. Yang kedua, ukur luas permukaan dengan meteran. Yang ketiga, pengerikan pada substrat atau batu dengan menyikat dan sambil menyemprotkan Aquades. Lakukan secara perlahan untuk mendapatkan sampel perifiton. Yang keempat, hasil pengerikan dimasukkan ke dalam botol sampel yang telah diberikan label dan diberikan pengawet seperti Lugol sebanyak 3-4 tetes. Menjelaskan alat dan bahan serta prosedur pengamatan plankton dan perifiton di laboratorium. Inilah gambar mikroskop binokuler. Nah, ini adalah informasi mengenai bentos. Prosedur pengambilan sampel bentos. Yang pertama, menentukan stasiun sampling di lapangan. Yang kedua, mengambil substrat dasar perairan dengan menggunakan alat seperti paralon. Yang ketiga, sampel yang telah diambil dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diberi label. Untuk mengawetkan sampel, kita bisa juga memberi larutan formalin 10%. Alat dan bahan serta prosedur pengamatan bentos di laboratorium. Inilah gambar mikroskop dissecting. Pengertian nekton, adapun alat yang digunakan yaitu tangguk dan plastik untuk sampel nekton. Prosedur pengambilan sampel nekton. Yang pertama, menentukan stasiun pengambilan contoh. Yang kedua, pengambilan sampel dilakukan menggunakan alat yaitu seperti tanggok atau jaring. Yang ketiga, ikan yang tertangkap dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diberi label serta diawetkan dengan larutan formalin 5-10%. Metode kuadrat dan prosedur metode kuadrat. Alat dan bahan yang pertama meteran, yang kedua gunting, dan yang ketiga tali rafia. Menentukan stasiun sampling, meletakkan petak kuadrat 1 x 1 meter 0,5 x 0,5 dan 0,25 x 2,5, mengamati dan mengidentifikasi jenis tumbuhan yang ditemukan. Metode transek dan prosedur kerja. Menentukan lokasi transek, menentukan 2 titik sebagai pusat garis transek, panjang garis transek 50 meter dengan ketebalan garis transek 1 cm. Pada garis transek dibuat segmen 10 x 10 meter
Garis-garis segmen tersebut merupakan peta contoh atau plot. Pada setiap plot dilakukan pengamatan dan identifikasi jenis tumbuhan, serta dihitung jumlah jenis yang ditemukan. Lalu kita ukur diameter pohon. Informasi mengenai hutan mangrove. Pada biomasa hutan mangrove, kita menggunakan alat yaitu berupa kotak. Langkahnya yaitu letakkan kotak tepat berada di bawah pohon. Kita tunggu lebih kurang selama 14 hari. Setelah menunggu selama 14 hari, kita akan mengambil kotak yang berisi serasah. Lalu kita bawa ke laboratorium. Setelah serasah kita dapatkan, lalu kita kelompokkan, yaitu kita peroleh daun kering, daun hijau, ranting, bunga, dan buah jengkol. Selanjutnya kita masukkan serasah yang diperoleh ke dalam oven. Kita buka ovennya, lalu kita masukkan daun kering, daun hijau, buah jengkol secara perlahan, bunga, dan ranting. Dalam memasukkan serasah ke oven, jangan lupa kita menggunakan sarung tangan. Setelah sampel serasah kita masukkan ke dalam oven kemudian kita tutup. Suhu oven yaitu 80 derajat Celcius. Setelah itu kita tunggu selama 24 jam. Setelah menunggu selama 24 jam, kita matikan ovennya. Lalu kita keluarkan serasahnya. Kalau sudah, setelah serasah ini di oven, lalu kita timbang menggunakan timbangan Sartorius. Setelah itu, serasah yang telah di oven kita timbang menggunakan timbangan Sartorius. Kita peroleh beratnya yaitu 6,95 gram. Demikianlah video praktikum saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.